Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 121. Selena segera maju 2 langkah dan menjelaskan situasinya kepada Tuan Mayer. Dia benar, Tuan Mayer. Orang-orang ini sengaja membuat keributan, Anda harus melakukan sesuatu. Beberapa staf pengadaan juga ikut maju untuk membenarkan Selena dan menggemakan suara mereka. Tuan Mayer, saya di sini hanya untuk minum-minum dengan pelanggan. Ketika Anda merekrut saya, Anda mengatakan bahwa itu akan menjadi pekerjaan paruh waktu dengan gaji $300 per hari. Saya tidak ingin menjual tubuh saya. Wanita itu terisak dengan sedih, dia menangis dengan rasa sakit yang pedih dalam hatinya. Tetapi mereka, plak. Tuan Mayer melakukan hal yang tak terpikirkan olehnya. Tamparan keras diberikan kepada wanita itu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Apakah kamu bodoh? Apa maksudmu, Tuan Mayer? Selena cemberut, amarah berkecamuk di dalam dirinya. Tuan Mayer tertawa, ada apa dengan kalian? Ini urusan internal perusahaan kami. Tuan Mayer membalas. Selain itu, bukankah kamu seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi ketika kamu datang ke sini untuk bekerja? Apalagi, mereka adalah pelanggan VIP reguler kita. Bukankah mereka sudah membayarmu dengan ribuan dolar? Jadi, bagaimana bisa kamu masih menolak untuk tidur dengan mereka? Tuan Mayer mencibir dengan nada arogan dan menatap tajam ke arah Selena. Kalian menghancurkan pintu KTV kami menjadi berkeping-keping dan memukuli tamu VIP kami hingga babak belur dan berdarah. Sekarang katakan, apa yang harus saya lakukan? Dia menegur. Kamu seorang manajer yang tidak tahu malu. Selena menggertakkan giginya karena marah, dan ekspresi di wajahnya menunjukkan kekesalan. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan seorang bajingan yang menjijikkan. Dia bagian dari stafmu, dan kamu sudah mengatakan kepadanya ketika kamu merekrut, dia tidak perlu tidur dengan tamu. Sekarang, kamu mengatakan sebaliknya. Itu adalah sebuah kejahatan. Kamu sungguh seorang jalang yang cerewet. Tuan Mayer menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua salahmu, ini adalah tempat kami. Kamu datang ke sini, dan menyakiti tamu kami yang berharga. Bayar saja kami $10 juta untuk kerugiannya. Apa? $10 juta? Karyawan real estate dinasti Drake menarik napas panjang ketika mereka mendengar jumlah itu. Tidak banyak barang yang rusak, hanya sebuah pintu dan beberapa vas bunga di dekat pintu. Mereka tidak mengharapkan pihak lain akan meminta $10 juta sebagai kompensasi. Kamu. Ini adalah pemerasan. Apalagi, orang-orang ini yang memulai perkelahian terlebih dahulu. Jika kamu ingin kompensasi, merekalah yang harus membayarnya. Mengapa kamu harus bertanya kepada kami? Selena mencoba berunding dengan manajer, dia bisa merasakan darahnya mendidih di nadinya. Maafkan aku, semuanya. Aku melibatkan kalian. Ini semua salahku, aku minta maaf. Wanita itu tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata seperti air terjun yang mengalir deras di pipinya. Dia berteriak seolah-olah seluruh dunia telah runtuh. Ini semua salahku, ini semua salahku. Aku menyeret kalian ke dalam masalah ini bersamaku. Sonia dan Felicia bertukar pandang, seolah-olah sinar matahari telah membanjiri jiwa mereka. Mereka diam-diam tersenyum di dalam hati mereka. Tuan Mayer bukanlah orang biasa, pasangan itu akan mendapat pelajaran yang bagus jika mereka tidak bisa membayar $10 juta sebagai kompensasi. Tuhan telah menjawab doaku. Siapa yang memintamu untuk bermain superhero? Sonia dalam hati mencibir penuh kemenangan. Kamu tidak bisa membayarnya, kan? Pria bertato itu mengejek dengan nada kurang ajar dan arogan ketika dia menyadari Tuan Mayer dan anak buahnya memihaknya. Gadis kecil yang cerewet ini sangat menakjubkan. Bahkan, lebih menawan daripada pelacur milikmu. Tuan Mayer, jika wanita ini mau tidur denganku, kamu bisa meminta kompensasi yang lebih sedikit. Dia melihat lebih dekat kepada Selena, air liur menetes dari bibirnya. Tuan Mayer kemudian tertawa. Tentu saja, $3 juta sudah cukup jika dia mau tidur denganmu. Pria bertato ini tidak hanya memberinya banyak keuntungan, tetapi karena merekalah, KTV ini meningkatkan banyak penjualan minuman dan lainnya setiap bulan. Mereka adalah tamu VIP teratasnya. Dibandingkan dengan mereka, Jack dan yang lainnya adalah sekelompok staf kerah putih dari sebuah perusahaan
yang datang ke sini hanya untuk makan malam. Tuan Mayor tidak ingin menyinggung kelompok pria bertato itu, untuk orang-orang desa yang malang ini. Bermimpilah. Selena menegur dan mengarahkan pandangan penuh kebencian kepada mereka, kemarahan mendidih dan membengkak di dalam dirinya. Sayang, bisakah aku memberi mereka pelajaran? Jika aku memukuli mereka, aku khawatir kamu akan berpikir, aku adalah pria yang kejam dan ganas. Bab 122. Aku harap kamu bisa memberi mereka pelajaran. Tapi, bukankah orang yang berada di belakang mereka sangat kuat? Apa yang harus kita lakukan saat? Selena menggigit bibir merahnya yang seksi dan menggoda, alisnya sedikit mengernyit. Sayang, kamu hanya perlu mengizinkanku untuk melakukannya. Jika mereka berani mencelakaiku, itu lebih seperti mereka sedang berkelahi dengan para Drex, kan? Jack terkekeh, berbisik ke telinga Selena. Mata Selena langsung berbinar mendengar kata-kata Jack. Dia benar, Jack sekarang menjadi pengawal elit dengan bayaran tinggi, yang dipekerjakan oleh keluarga Drake. Selain itu, Nona Tanya sangat menghormati Jack. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, itu akan baik-baik saja selama keluarga Drake turun tangan membantu mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bukankah kalian hanyalah pasangan yang tidak berguna? Tuan Mayor mengejek keduanya dengan dingin, ketika dia melihat mereka berbisik mesra satu sama lain. Bajingan ini mencoba untuk berkelahi, ya. Kami terkait dengan keluarga Clark. Aku yakin kalian sudah mengenal keluarga Clark, keluarga paling berpengaruh di kota ini. Apakah kalian sudah menyadari kebodohan kalian? Jika kalian tidak mau membayar, plak. Sebuah tamparan keras mendarat dengan brutal di wajah Tuan Mayor, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tuan Mayor memuntahkan seteguk darah, dua gigi terbang keluar dari mulutnya yang berlumuran darah. Bajingan, beraninya kamu. Tuan Mayor belum pernah dipukuli seperti ini sebelumnya. Dia telah menghasilkan banyak uang di KTV ini, dan dia juga saudara ipar pembunuh nomor satu keluarga Clark. Karena hubungan inilah dia bisa menjadi seorang manajer, dan hidup seolah-olah dia adalah presiden negara ini. Selain itu, orang-orang seperti pria bertato, memberinya banyak manfaat setiap hari, dan itu semakin meningkatkan rasa percaya dirinya. Bagaimana dia bisa menduga, dia akan dipukuli oleh seseorang hari ini? Kemarahan segera melonjak di dalam dirinya, dia mengutuk dengan keras dan menyerang ke arah Jack, mengangkat kakinya untuk memberikan tendangan yang kuat. Begitu dia mengangkat kakinya, Jack menemukan kesempatan untuk meluncurkan pukulan keras di selangkangannya. Ark! Itu adalah suara telur yang pecah. Pria itu menggenggam area pribadinya sambil berjongkok. Setiap gerakan kecil yang dia lakukan, mengirimkan riak rasa sakit di selangkangannya. Rasa sakit dengan intensitas yang mengerikan, sehingga dia hampir pingsan. Kalahkan dia, apa yang sedang kalian tunggu? Cepat, cepat pukul dia. Tuan Mayor segera meraung kepada anak buahnya, ketika dia berguling-guling di lantai sambil menjerit kesakitan. Teman-teman, ayo kita serang. 30 orang menyerbu ke arah Jack, dan beberapa dari mereka membawa parang. Namun, meskipun pihak lain menang jumlah, mereka semua jatuh ke lantai dalam waktu kurang dari 1 menit. Orang-orang ini menerima pukulan yang lebih keras daripada orang-orang sebelumnya. Cedera mereka jauh lebih buruk dari kelompok pria bertato. Ya Tuhan, ini luar biasa. Seorang staf pengadaan laki-laki menelan ludah, tersentak kagum dengan kemampuan bertarung Jack. Jack adalah petarung kelas atas, itu tidak diragukan lagi. Luar biasa, dia memenuhi syarat dengan bayaran $20 juta. Beberapa karyawan wanita memandang Selena dengan iri, dan berharap bisa memiliki suami seperti Jack. Dia tidak hanya menawan, tetapi dia juga memiliki aura jantan yang memberikan rasa aman. Cepat, pergi dan temukan broter jamisan. Tuan Mayor memerintahkan beberapa pelayan untuk mencari dan jamisan. Para pelayan membubarkan diri, dan tak berselang lama kemudian, dia kembali dengan seorang pria, bersama 7 hingga 8 orang anak buahnya. Kakak ipar, bantu aku mengirim bajingan ini ke neraka. Dia datang untuk membuat keributan di tempat kita. Kedatangan dan jamisan, meredakan kemarahan Tuan Mayor yang terpendam. Harapan segera tumbuh di dalam dirinya, dan jamisan bukanlah orang biasa, dia adalah pembunuh bayaran nomor 1 di keluarga Clark. Tidak ada masalah sama sekali baginya, untuk bertarung melawan ratusan orang sendirian. Selain itu, dan jamisan mendapatkan reputasinya saat ini, dan membuktikan nilainya di keluarga Clark dengan tinjunya.
Kemarahan Jamisan menjadi lebih kuat ketika dia mendengar saudara iparnya telah dipukuli sampai babak belur. Kemarahannya melonjak lebih tinggi ketika dia mendengar pihak lain mengalahkan sebagian besar anak buah kakak iparnya juga. Dan Jamisan sangat menyadari, kakak iparnya memiliki perilaku yang kurang ajar dan sombong selama ini. Akan tetapi, karena dia masih saudara iparnya, Jamisan hanya bisa menutup mata atas perbuatannya. Bab 123. Saat Jamisan melirik ke arah yang ditunjukkan oleh Tuan Meyer, wajahnya berkedut dengan kuat, seolah-olah dia sedang mengalami stroke parah. Kesadaran segera muncul di benak Jamisan. Kali ini, saudara iparnya telah memprovokasi seseorang, yang sehelai rambutnya saja tidak boleh diacak-acak sama sekali. Beberapa hari yang lalu, dia menghela nafas lega, ketika dia diberitahu Tuan Muda Clark membawa Marshal yang kompeten untuk memusnahkan Jack. Akan tetapi, Tuan Muda Clark kemudian kembali dengan wajah pucat, yang tidak sedap dipandang mata. Dia meraung bahwa, Marshal Dennis Howard tidak berguna, sementara Marshal Dennis awalnya mengklaim dengan sangat percaya diri, dia akan mengirim Jack ke dalam kuburannya. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang tertutup, sekaligus berdiskusi dengan hangat. Pada akhirnya, Marshal meyakinkan Tuan Muda Clark untuk tidak menyinggung Jack sama sekali. Keluarga Clark akan menggali kuburan mereka sendiri, jika mereka terus memprovokasi Jack. Dan Jamisan sekali lagi tercengang mendengar berita itu. Dia tahu Jack cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka, bahkan seorang Marshal pun, tidak akan berani menyentuh sehelai rambutnya. Sangat mungkin bahwa, Jack White adalah seorang raja perang. Hei, Jamisan. Dunia ini sangat kecil, ya. Jack terkekeh dan melanjutkan, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Aku membawakanmu Grim Reaper, bajingan. Kamu belum pernah bertemu saudaraku, dia terkenal karena telah memusnahkan ratusan bajingan sepertimu. Tuan Meyer mencibir dengan nada arogan. Huff, kamu cukup kuat, aku akui itu. Namun, kamu hanyalah nyamuk yang tidak berharga, di depan saudaraku. Dia melanjutkan dengan nada kurang ajar, dan dia berdiri beberapa meter dari Jack, ketika rasa sakitnya sedikit mereda. Kamu saudaranya. Jack terkejut, sambil menatap dan Jamisan. Tidak, dia hanya iparku. Dia menikah dengan adik perempuanku, jadi dia memanggilku kakak ipar, jawab Jamisan dengan suara dingin yang sedingin es. Tiba-tiba, dia mengayunkan telapak tangannya ke arah pipi Tuan Meyer. Plak. Kakak, kenapa kamu memukulku? Bukankah kamu memukul orang yang salah? Aku suami adik perempuanmu, kakak iparmu. Bukankah seharusnya kamu memukulinya? Kebingungan menyelimuti kepala Meyer, dan pada saat yang sama, dia bisa merasakan tamparan yang menyengat wajahnya, dia mengerang kesakitan. Itu benar, aku memang sedang memukulmu. Kamu hanya tahu, bagaimana memanfaatkan nama keluarga Clark, untuk mendapatkan keuntungan setiap hari dan membuat masalah di mana-mana. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia seseorang yang bahkan Tuan Muda Clark dan aku, tidak berani menyentuhnya. Kamu jelas-jelas meninggalkan otakmu di rahim ibumu. Jamisan segera berpaling dari Tuan Meyer, dia merasa akan meledak dengan kemarahan pada kebodohannya. Apa? Tidak mungkin, dia seseorang yang bahkan Tuan Muda Clark tidak berani menyinggungnya. Ya Tuhan, seseorang yang begitu kuat dan berpengaruh seperti Tuan Muda Clark, takut membuat Jack marah, apalagi Tuan Meyer. Suami Nona Selena ini, siapa dia? Beberapa karyawan yang berdiri di belakang Selena, berbisik di antara mereka sendiri. Mereka benar-benar tercengang, dengan situasi malam ini. Suami Selena, Jack White, tampaknya bukan orang biasa. Apa? Tidak, ini tidak mungkin. Pada saat ini, Tuan Meyer benar-benar menyadari, dia sedang bermain api, dan tiba-tiba seluruh warna terkuras dari wajahnya. Dia tampak sangat pucat. Setelah merenungkan pikirannya, dan Jamisan berjalan ke arah Jack dan membungkuk sedikit. Tuan White, aku minta maaf. Apa yang terjadi hari ini adalah salahku, semua terjadi karena aku tidak bisa mengatur anak buahku dengan baik. Itu menyebabkan masalah bagimu dan Nyonya White. Aku dengan tulus meminta maaf, dan berharap kamu akan mengampuni nyawa saudara iparku. Tuan Meyer sangat ketakutan, sehingga dia menjatuhkan dirinya ke lantai setelah mendengar kata-kata Jamisan. Akankah pria ini akan membunuhnya, hanya karena masalah kecil? Jack berpikir sejenak dan menjawab, baiklah. Aku bisa menyelamatkan nyawanya, tapi aku menginginkan tangannya sebagai hukuman. Dia tidak akan belajar dengan baik, jika dia tidak diberi hukuman yang layak.
Bawakan aku parang. Jamisan menggigit bibirnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, selain mengikuti perintah Jack. Tahan dia. Dia berjalan ke arah Tuan Mayer dengan parang tajam mengkilat di tangannya, dan dia mengangkatnya ke udara. Tidak. Kakak, tolong jangan. Aku suami dari adikmu tercinta. Tuan White, kumohon, kumohon. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi, aku bersumpah. Tuan Mayer sangat ketakutan, hingga hampir membasahi celananya. Dia ditekan ke lantai oleh anak buah Jamisan, saat dia meratap minta ampun. Jamisan menoleh untuk mengamati ekspresi Jack, dia tidak melihat apa-apa. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan mengayunkan parang yang ada di tangannya. Bab 124. Crash. Art. Sebuah teriakan histeris menembus atmosfer, itu jenis teriakan yang membuat kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Sebagian besar orang sangat ketakutan, sehingga mereka menutup mata. Sayang, ayo kita pergi. Jack meraih tas anyaman, dan mengayunkannya ke atas bahunya. Dia memandang pekerja paruh waktu dan berkata, apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Ayo kita pergi. Wanita itu tercengang melihat pemandangan di depannya, dan hanya setelah Jack memanggilnya, dia kembali ke dunia nyata. Dia dengan cepat mengikuti Jack dan yang lainnya, saat mereka meninggalkan KTV. Jangan pernah datang untuk bekerja di tempat seperti ini lagi. Selena menegurnya. Mengapa kamu ingin bekerja di tempat seperti ini? Apa yang coba kamu lakukan? Dia bertanya, dahinya sedikit berkerut. Wanita itu memandang Jack dan Selena, dan dia berlutut di depan mereka. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya. Nama saya Jessica Fair, dan saya bekerja di Biro Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial. Namun, karena ayah saya sakit, saya harus bekerja sampingan untuk mendapatkan uang tambahan, untuk membayar biaya operasinya. Kami telah menjual rumah kami kepada bank, namun kami masih kekurangan uang. Saya tidak punya pilihan lain, selain bekerja di sini untuk mendapatkan uang. Air mata menggenang di matanya, ketika dia memikirkan situasi ayahnya. Pengumuman perekrutan mereka dengan jelas menyatakan bahwa, pekerjaan ini hanya diperlukan untuk minum dengan para tamu, tetapi tidak untuk tidur dengan mereka. Aku tidak menyangka, akan bertemu dengan kelompok bajingan ini pada hari ketigaku. Air mata terus mengalir di sudut matanya, saat dia menggambarkan pengalamannya. Dia tampak sangat menyedihkan. Para karyawan saling memandang, ketika mereka mendengarkan penjelasan Jessica. Mereka tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka percaya, Jessica tidak akan mengambil jalan ini, jika bukan karena ayahnya. Selena adalah seseorang yang selalu baik hati. Dia menoleh ke arah Jack, dan tanpa ragu-ragu berbicara, Jack, mengapa kita tidak membantunya? Ini terlalu menyedihkan. Kurasa, aku tidak akan bisa tidur malam ini, jika kita pergi begitu saja. Senyum kecil dan lembut tergantung di bibir Jack. Sayang, hatimu yang cantik inilah, yang menjadi obat untuk pembuluh darahku. Aku juga memikirkannya, tapi aku tidak menyangka, kamu akan membicarakannya terlebih dahulu. Jack menjatuhkan tas anyaman di depan Jessica dan berkata, ambil uang ini. Jangan bekerja di tempat seperti ini lagi. Uang yang ada di tas ini, pasti cukup untuk biaya operasi ayahmu. Mata orang-orang yang berada di kerumunan, melebar menjadi bola sebesar piring, mereka tercengang dengan perilaku Jack. Mereka mengira, Jack akan memberikan 10 hingga 20 ribu dolar kepada wanita itu, mereka tidak pernah menduga, dia menyerahkan seluruh tas kepadanya begitu saja. Ada sekitar 1,4 juta dolar di dalamnya. Dengan uang sebesar itu, Jessica tidak hanya mampu membayar biaya operasi ayahnya, tetapi juga cukup untuk menebus rumah mereka dari bank. Terima kasih banyak, Tuan. Saya tidak hanya cukup berterima kasih. Jessica bangkit dan membungkuk pada Jack, mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. Sayang, ayo kita pergi. Jack tersenyum lembut. Dia kemudian memegang tangan Selena, dan berjalan menuju skuter listrik mereka. Selena sedikit bingung dengan perilaku Jack. Dia ingin membantu wanita itu, mungkin dengan 10 hingga 20 ribu dolar dari tas anyaman Jack. Dia tidak pernah mengantisipasi, Jack akan menyerahkan seluruh tas kepada wanita itu. Hanya sampai mereka mendekati skuter listrik, Selena tersentak kembali ke kenyataan. Jack, bukankah kamu terlalu murah hati? Selena bertanya dengan tercengang. Ada begitu banyak uang di tas itu, dan kamu memberikan semuanya padanya.
Berhenti sejenak, dia kemudian melanjutkan, jangan bilang penampilan Jessica yang memukau telah merebut hatimu, dan itulah mengapa kamu melakukan semua itu. Bagaimana mungkin dia menang melawan istriku yang cantik dalam hal kecantikan? Lagi pula, bukankah kamu memintaku untuk membantunya? Jack tertawa kecil, suasana hatinya menjadi cerah. Yah, aku memang memintamu untuk membantunya, tapi aku tidak memintamu untuk memberikan semua uangnya. Bab 125. Selena kehilangan kata-kata. Jack memperlakukan uang seperti barang yang tidak berguna. Seolah-olah, tumpukan uang kertas itu hanyalah gulungan kertas toilet baginya. Dia terlalu murah hati kepada wanita itu. Yah, berapa banyak yang harus kuberikan padanya? Haruskah aku mengambilnya kembali? Namun, setelah memikirkannya, Jack berubah pikiran. Lupakan saja, tidak ada alasan bagiku untuk mengumpulkan air yang keluar dari botol. Selena terus terdiam dan hanya memberinya senyum kering. Sudahlah, suamiku berpenghasilan $20 juta sebulan. Kita akan kaya, setelah 2 bulan kamu bekerja untuk keluarga Drake, dan menjadi miliarder setelah 1 atau 2 tahun. Sayang, kita tidak kekurangan uang sekarang. Teruslah membual, apalagi sekarang kantongmu hampir kosong. Selena mendecakkan lidahnya. Kamu harus belajar, bagaimana mengatur keuanganmu dengan lebih baik, mengerti? Aku tidak akan menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk makan malam, jika itu bukan karena ingin menuruti ego Sonia. Tidak, tidak. Kamu harus mulai bersiap untuk menjadi wanita kaya yang luar biasa, sayang, bantah Jack. Selain itu, aku bermimpi untuk membuat pesta pernikahan lagi, dan membawamu berbulan madu, dengan jet pribadi di masa depan. Apakah kamu yakin? Kurasa, itu bukan ide yang bagus, karena kita sudah memiliki anak berusia 4 tahun. Bukankah terdengar konyol, jika kita akan mengadakan pesta pernikahan lagi? Mereka terus bercanda sambil mengendarai skuter listrik. Sukacita dan kebahagiaan mekar di dalam diri Selena, seperti sinar matahari yang hangat, yang melelehkan hatinya yang sedingin es. Selena perlahan menyadari, cinta telah tumbuh di antara mereka, seolah-olah mereka baru saja mulai berkencan. Mungkin, ini yang selalu dikatakan orang-orang, jatuh cinta pada pasangan setelah menikah. Di sisi lain, setelah serangkaian kejadian mengerikan itu, Jessica tidak tinggal lama dan segera meninggalkan KTV. Dia memanggil taksi dan masuk ke dalamnya, dan dia segera tiba di area perumahan komunitas tua. Dia kembali ke rumahnya dengan tas anyaman di tangannya. Saudaraku, mengapa kamu mengeluarkan ayah dari rumah sakit? Jessica kaget dengan kehadiran ayahnya. Ayahnya, yang seharusnya dirawat di bangsal, terbaring di rumah sewaan tua yang bobrok. Kita sudah menghabiskan setiap sen uang kita, namun masih ada tagihan $30.000 dari rumah sakit yang menunggu kita. Dokter mengatakan, kita tidak perlu membayar tagihannya, tetapi ayahmu tidak dapat lagi dirawat di rumah sakit. Kita tidak punya pilihan, selain membawanya kembali ke rumah, jawab Ibu Jessica. Ayahmu akan menjalani operasi lusa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa membayar operasi $100.000, ketika kita tidak bisa membayar saldo terutang $30.000? Adik Jessica, Jake Fair, juga menghela nafas. Ini semua salahku. Aku sangat tidak berguna, sehingga aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi. Bukan hanya biaya operasi ayah kita, tetapi aku juga tidak mampu mendukung biaya keluarga kita. Meskipun jika kita berhasil membayar biaya operasi, bagaimana dengan biaya penyembuhan pasca operasi? Itu tagihan yang berbeda. Baru pada saat itulah, Jake menyadari saudara perempuannya dalam keadaan acak-acakan. Rambutnya acak-acakan, seperti rumput laut yang terdampar setelah badai, dan pakaiannya robek di bagian samping. Apa yang telah terjadi padamu, kakak? Bukankah seharusnya kamu selesai dengan pekerjaanmu jam 2 pagi? Ini baru jam 10 malam lebih sedikit, jadi mengapa kamu kembali lebih awal? Dia bertanya. Dewi keberuntungan telah meninggalkanku hari ini. Jessica menghela nafas panjang dan melanjutkan, aku bertemu sekelompok bajingan hari ini di tempat kerja, dan mereka memaksa agar aku mau tidur dengan mereka. Dia terdiam sebelum melanjutkan, untungnya, Tuan White dan istrinya yang baik hati, menyelamatkanku dari tangan kotor mereka. Jika kamu ada di sana bersamaku, kamu akan tahu betapa menakjubkannya Tuan White sebenarnya. Aku merasa, Tuan White ini bukanlah orang biasa. Bawahan Tuan Muda Clark, atau Clark, atau apapun namanya itu, sangat takut padanya. Wow, itu sangat keren.
Betapa aku berharap aku bisa seperti dia. Jake melamun dengan kekaguman terpampang di wajahnya. Baru saat itulah, dia melihat tas anyaman di lengan saudara perempuannya. Kak, mengapa kamu membawa tas anyaman besar ini dari tempat kerja? Apakah kamu mengumpulkan barang-barang yang dapat didaur ulang, untuk mendapatkan beberapa uang? Aku juga tidak tahu apa yang ada di dalam tas itu. Nyonya White meminta Tuan White membantuku, dan dia menyerahkan tas ini kepadaku, jawab Jessica dengan nada bingung. Tas anyaman ini, penuh dengan sampah, kan? Tetap saja itu tidak benar, akankah kamu pergi ke tempat mewah untuk bersenang-senang, dengan membawa tas seperti ini? Jake membuka resleting tas anyaman, saat dia berbicara tanpa berpikir pada dirinya sendiri. Rahangnya hampir terlepas, sebelum dia menutup mulutnya. Ya Tuhan, ini uang. Ini terlalu banyak uang. Uang apa? Rahang Jessica dan ibunya ternganga, mendengar kata-kata Jake, dan segera pergi untuk melihat isi di dalam tas anyaman itu. Air mata memenuhi mata mereka dalam sekejap. Dengan jumlah uang ini, ayah mereka bisa diselamatkan.